Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Learning Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Oh iya sahabat, jaga selalu ya jarak dekat dan gunakan masker apabila sedang bepergian. Oh iya, tetap jaga kesehatan diri ya dan juga sehat agar kita terhindar dari segala macam. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak bersama tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan membaca, kalian nanti mampu menyebutkan dan menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. 2. Setelah membaca dan berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Yang ketiga, dengan membuat rangkaian listrik paralel, kalian akan mampu menguji dan menyajikan laporan hasil percobaan model rangkaian tersebut dengan tepat. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ayo membaca Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin, visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Untuk paragraf pertama, berisikan topik masalah. Sedangkan paragraf kedua adalah deret penjelas. Sedangkan paragraf keempat merupakan kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kalimat tersebut akan didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Sahabat, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Ayo berdiskusi.
Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan yang lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Ayo kita pelajari selanjutnya. Diskusikan hal tersebut bersama teman dan tuliskan hasilnya dalam diagram berikut. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ini adalah bentuk diagramnya. Beragam informasi dari televisi. Silakan pengaruh positifnya maupun pengaruh negatifnya, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan. Baiklah sahabat, kali ini kita akan membahas bagaimana dampak televisi terhadap masyarakat. Yang pertama adalah ada dampak kognitif, yaitu kemampuan pemirsa untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan sehingga melahirkan pengetahuan. Kemudian ada dampak peniruan. Pemirsa dihadapkan pada model yang sedang aktual atau viral sehingga muncul ide untuk mencontohnya atau ikut-ikutan. Dan berikutnya ada dampak perilaku. Proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang ditayangkan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, media televisi sebagai media komunikasi pandang dan dengar mempunyai fungsi yaitu sebagai alat informasi, sebagai media edukasi, sebagai kontrol sosial, sebagai fungsi hiburan, dan sebagai media penghubung. Sedangkan dampak positif dari tayangan televisi antara lain membantu memahami dunia sekitar, membantu proses belajar, sebagai sumber informasi, memperluas wawasan, memperkaya pengalaman hidup, dan membantu memahami dunia sekitar. Sedangkan untuk dampak negatif tayangan televisi antara lain mengganggu kesehatan jika kita terlalu lama menonton televisi, dapat menyita waktu belajar dan berakibat prestasi menjadi turun, mengurangi kreativitas dan bersosialisasi, menumbuhkan sikap hidup konsumtif, kemudian muncul benih kekerasan dan kriminalitas dari semua tayangan berita kriminal, kemudian dapat menyita waktu bekerja kita sehingga menjadi malas. John Logie Baird. Siapakah dia? Penemu televisi adalah John Logie Baird. Dia berasal dari Amerika Serikat. Tahun ditemukannya televisi adalah tahun 1959. John Logie Baird adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar visual dapat ditransmisikan. Hingga ia berusia 35 tahun, Baird hidup dalam kondisi serba kekurangan. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, ia berhasil mengirim gambar ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Apa jasanya? Pada Januari 1925, dia mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute London. Ini adalah peragaan televisi paling awal. Pada tahun 1929, BBC melakukan siaran televisi perdana menggunakan peralatan Baird. Apa manfaatnya? Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang mempunyai arti masing-masing jauh atau tele dan tampak atau vision. Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Kecepatan dan keakuratannya dalam menyajikan berita melebihi media massa lainnya seperti surat kabar dan radio. Dia juga mampu menyuguhkan beragam tayangan hiburan. Selain menghadirkan hiburan, televisi juga menghadirkan berita, baik berita dari dalam maupun luar negeri. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian pasti juga menggunakan energi listrik kan? Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana dengan menggunakan energi baterai.
Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Siapkan alat dan bahan yang telah kamu bawa hari ini untuk percobaan membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Gambarlah rencana rangkaian lampu paralel yang akan kamu buat. Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Kamu juga dapat menambahkan jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu paralel yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan beragam. Ayo mengamati rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Berikut adalah bagan dari rangkaian seri, dan yang ini adalah bagan dari rangkaian paralel. Ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya selama kamu melakukan percobaan. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pertanyaan berikut. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Jika iya, bandingkanlah terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Jika lampu sudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan. Kemudian temukan permasalahannya. Ayo menulis. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang sudah kamu lakukan. Contohnya seperti ini. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, kemudian langkah kerjanya, dan kesimpulan. Lalu diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Sahabat, setelah kita mempelajari banyak hal di hari ini, ayo kita renungkan sejenak. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Kerja sama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut, yaitu berupa nomor, kemudian penemuannya apa, manfaatnya apa, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari apa, dan bagaimana kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada. Diskusikan temuanmu dengan orang tuamu.
Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya.